Harapanku sebagai pelajar untuk pendidikan di Indonesia. Hey guys, welcome to my channel. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang harapanku atau opini pendapatku untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Apa sih yang harus kita perbaiki untuk kemajuan pendidikan di Indonesia? Sebelumnya, apa arti pendidikan buat kalian? Kalau menurutku, arti pendidikan adalah sebuah proses di mana kita mempelajari sebuah ilmu-ilmu yang kita tidak tahu sebelumnya mesti tahu. Dan semua ilmu-ilmu itu kita pelajari di suatu tempat bernama sekolah. Menurut kalian, apakah pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan? Atau sudah banyak hal yang berubah? Kalau menurutku sendiri, pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan. Tapi perubahan itu belum semuanya berubah. Masih banyak hal yang diperbaiki untuk kemajuan pendidikan di Indonesia agar lebih baik ke depannya. Lalu bagaimana harapanku sebagai pelajar untuk pendidikan di Indonesia? Atau apa yang menurutku yang harus diperbaiki di Indonesia untuk kemajuan pendidikannya? Yang pertama adalah peningkatan kualitas guru. Karena menurutku sendiri sebuah negara itu tidak akan maju kalau pendidikannya belum maju. Karena yang bisa memajukan bangsa ini adalah diri kita sendiri, yaitu para pelajar yang harus terus banyak belajar agar cita-citanya, impiannya tercapai. Dan jika cita-cita dan impiannya tercapai, maka akan berdampak besar pada kemajuan negara Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan ini tidak akan lepas oleh peran, yaitu peran guru. Karena kesejahteraan guru sangat penting. Peningkatan kualitas guru harus diperlukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Atau kita perlu juga menaikkan gaji guru. Soalnya gaji guru di Indonesia itu termasuk rendah. Kalau gaji guru pegawai negeri masih mending lah, masih ada tunjangan-tunjangan lainnya. Lalu bagaimana dengan gaji guru swasta, gaji guru honorer? Kalau kita meningkatkan gaji guru, maka profesi guru ini menjadi profesi yang sangat diminati dan digemari. Masih banyak anak-anak muda yang ingin menjadi guru. Karena kualitasnya yang bagus, juga didukung oleh pemerintah, dan tingginya gaji guru. Oleh karena itu, jika kesejahteraan guru ditingkatkan, maka juga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengenai jam belajar di sekolah. Menurutku sendiri, jam belajar di sekolah Indonesia termasuk sangat melelahkan. Karena kita belajar dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Itu pun kita nggak langsung pulang ke rumah, kita ke jam 4 sore itu masih ditambah hal-hal yang lainnya. Seperti ekstrakurikuler, les, atau bahkan kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Dan walaupun kalau kita sudah sampai rumah, kita tidak langsung istirahat, tapi masih ditambah dengan PR atau hal apapun yang harus kita kerjakan. Dan jika dibiarkan gini terus-menerus, maka efisien belajar siswa Indonesia termasuk sangat rendah. Karena mereka tidak dapat mencerna materi dengan baik, karena mereka kelelahan ketika belajar di sekolah. Oleh karena itu, aku ingin mengganti jam belajar di sekolah menjadi yang tidak memberatkan siswa lagi. Seperti berangkat sekolah jam 8 dan pulang sekolah jam 1 siang. Dengan penyederhanaan kurikulum dan peningkatan kualitas guru seperti tadi. Oleh karena itu, jika dilakukan seperti ini, maka efisien belajar di Indonesia tinggi. Dan skor pendidikan kita di Indonesia akan meningkat dan mengalahkan negara-negara lainnya. Lalu yang aku mau untuk perubahan pendidikan di Indonesia itu perubahan kurikulum. Karena kita tahu saat ini kurikulum di Indonesia memberatkan siswa. Seharusnya kurikulum itu lebih disederhanakan lagi dan tidak membebani siswa. Dan seharusnya dunia pendidikan dan dunia industri digabungkan. Dan jika ada penggabungan seperti ini, maka siswa tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan yang dengan gaji yang tinggi, tapi bagaimana sih cara membuat satu lapangan kerja, membuat satu usaha dengan penghasilan sangat tinggi. Dan secara garis besar, jadi siswa tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, tapi bagaimana siswa diajarkan membuat satu lapangan pekerjaan dengan penghasilan sangat tinggi. Karena sekarang sih masih banyak orang-orang yang lulusan dari perguruan tinggi tapi tidak tahu mau kerja apa, setelah lulus mau jadi apa. Oleh karena itu, semua ini harus kita ajarkan bagaimana cara membuat suatu lapangan usaha, bukan diajarkan bagaimana cara mendapatkan suatu lapangan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Lalu selanjutnya pelajaran di sekolah. Pelajaran sekolah harusnya lebih disederhanakan lagi. Karena pelajaran sekolah itu harus diajarkan makna dan konsep di balik pelajaran itu. Jadi kita bukan sedalam apa memahami rumus-rumus tersebut, tapi bagaimana sih cara mengaplikasikan rumus-rumus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan menggunakan rumus-rumus tersebut. Semisal rumus matematika, fisika, kimia, ekonomi. Kita tidak diajarkan bagaimana mendalami rumus-rumus tersebut, tapi bagaimana sih cara mengaplikasikan suatu rumus terhadap kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu sistem ujian. Beberapa bulan yang lalu, Menteri Pendidikan kita sekarang yaitu Pak Nadiem Makarim sempat menghebohkan dengan kebijakannya, yaitu penghapusan ujian nasional. Menurutku dengan penghapusan ujian nasional ini sangat berdampak besar pada perubahan pendidikan di Indonesia. Menjadikan pendidikan Indonesia lebih baik, karena menurutku ujian nasionalnya terlalu membebani siswa, membuat siswa stres. Untuk siswa dengan ekonomi tinggi tidak masalah, masih bisa bimbel.
Lalu bagaimana kalau siswa yang ekonomi rendah? Dan ujian nasional sangat rawan kecurangan, salah, kebocoran uji jawaban atau hal lainnya. Oleh karena itu, jika aku menjadi Menteri Pendidikan di Indonesia yang akan datang, maka aku akan mengubah sistem ujian ini menjadi ujian karya. Ujian karya yang maksud yaitu bagaimana cara kita membuat satu karya dengan materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Misalnya aku anak IPA, aku memilih pelajaran biologi. Jadi bagaimana sih aku membuat satu karya memakai materi pelajaran di biologi. Contohnya kayak karya ilmiah atau karya-karya lainnya. Dan karya ini harus berguna tidak hanya buat kita sendiri, yaitu buat orang lain. Jadi dengan ujian karya ini tidak hanya melatih daya berpikir siswa, tapi juga daya berpikir, berinovasi, kreatif, bertanggung jawab. Dan jika ujian karya ini dilaksanakan dengan kelompok, maka akan juga menumbuhkan jiwa kepemimpinan di siswa. Karena jiwa kepemimpinan sangat penting untuk siswa ke depannya. Dan ujian karya ini juga melatih jiwa usaha siswa. Bagaimana cara siswa membuat satu karya dan bisa diusahakan, bisa dijadikan uang. Oleh karena itu, jika aku menjadi Menteri Pendidikan, aku akan membuat satu proposal jika siswa ingin mengajukan karyanya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika karyanya itu bagus, akan mensupport karya siswa tersebut dan membiayai dana karya siswa tersebut jika ingin dijadikan usaha. Oleh karena itu, jika dijadikan usaha, maka siswa sudah tidak bisa lagi mencari pekerjaan. Karena siswa sudah bisa membuat satu lapangan pekerjaan dengan penghasilan yang sangat tinggi. So guys, itu adalah harapanku atau pendapatku untuk pendidikan di Indonesia semoga lebih maju. Dan apa yang harus pendidikan di Indonesia harus dirubah, silahkan tulis di komen menurut kalian. Dan sampai jumpa di next video dan semoga pendidikan Indonesia akan maju ke depannya.